podcast Tematal, podcast yang gak bosan-bosan menghidangkan topik yang sedang happening yang tentunya mengedukasi ya. Perkenalkan, saya Yohana Jessy Triantini yang akan menemani parents semua dari awal podcast sampai akhir. Hari ini kita punya tema yang super fun dan pastinya relatable banget buat para orang tua yang sebentar lagi akan mendampingi anak-anaknya selama liburan sekolah. Nah, buat yang mungkin belum punya rencana liburan yang jauh-jauh atau mau isi waktu anak-anak dengan kegiatan yang bermanfaat di rumah, don't worry. Karena kita akan membahas banyak ide dan aktivitas DIY yang seru, aman, dan pastinya bikin anak-anak happy sekaligus belajar. Dan spesialnya lagi, saya nggak sendirian hari ini. Kita sudah kedatangan dua guru TK yang luar biasa dari Stella Maris BSD yang sehari-harinya juga terbiasa membuat anak-anak betah dan aktif di kelas dengan kegiatan-kegiatan kreatif mereka. Siapa aja sih? Kita sapa bareng-bareng ya, Miss. Hai. Oh ya, podcast hari ini spesial ada giveaway dari Bondrot dari Mamiku Real Food bagi kamu dengan pertanyaan terbaik dan pastinya beruntung. Jadi bagi kalian semua yang mau tanya langsung aja tanya, ketik di chatroom dengan format nama, nomor telepon, domisili, dan pertanyaannya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Gimana kalau kita kenalan dulu? Karena aku punya nih dua temen nih yang di sini. Ya boleh kita kenalan dulu, perkenalan singkat aja ya Miss. Biasa ada Miss Dewi, ada Miss Grace. Silakan perkenalkan nama lengkap, lalu berapa lama mengajar dan kenapa sih jadi guru? Oke, kita mau sulit atau saya Miss Dewi? Oke. Halo, nama saya Miss Dewi. Ini tahun saya kelima mengajar di TK Stella Maris BSD. Tapi pengalaman saya sudah 19 tahun bersama di TK dengan anak-anak di usia 3-5 tahun. Untuk tahun ini saya mengajar bahasa Inggris di kelas TKB. Kenapa jadi guru TK? Yang pastinya pengen terus awet muda katanya kalau deket-deket terus sama anak-anak kecil. Kalau Miss Grace gimana? Hai, nama aku Miss Grace. Tahun ini masuk tahun keempat saya mengajar di TK Stella Maris. Tapi total saya mengajar jadi guru, khususnya guru TK itu mulai dari 2013. Berarti sekitar 12 tahun. Kenapa ingin menjadi guru TK? Sebenarnya nggak ingin. Cuman karena saya melihat anak-anak kecil kok lucu gitu kan, imut-imut, terus menyenangkan. Nah, jadi akhirnya saya mencoba berkecimpung di dunia pendidikan khususnya TK supaya sama kayak Miss Dewi biar awet muda. Seperti itu. Seru banget ya kalau memang jadi guru TK itu ya. Oke. Nah, untuk kali ini ada Miss Grace dan Miss Dewi. Hari ini kita akan bahas apa aja sih ide seru DIY yang bisa kita lakukan saat liburan di rumah. Kira-kira apa aja nih kegiatan-kegiatan yang akan kita dijelasin hari ini, Miss? Kita mulai dari DIY dulu ya, Miss Dewi ya. DIY itu apa sih? Gitu biar mami-mami nggak bertanya-tanya. Jangan-jangan DIY itu yang toko ya. Bukan juga itu. Bukan mami. Ya, oke. Jadi kalau DIY sendiri itu apa ya? Sebenarnya lebih ke kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak secara mandiri ya, Miss Grace ya. Seperti di sekolah juga pastinya kita kan mengajarkan disiplin, mandiri, dan berkreasi tentunya. Dan itu tidak di sekolah juga, hanya di sekolah aja, tapi juga bisa dilakukan di rumah bersama mama papa pastinya di masa liburan. Masa liburan. Liburannya panjang. Betul. Jadi jangan main gadget, kita bisa membuat sesuatu untuk anak-anak bisa bermain sekaligus belajar. Oke, kalau Miss Grace hari ini udah siapin sesuatu nih Miss Jessie dan Mami Papi sekali. Wih, apaan tuh Miss? Aku juga mau lihat dong. Nah, boleh. Oke, kebetulan karena di tahun ini saya mengajar di kelas math, TKA dan TKB. Jadi ini kesempatan saya untuk memberitahu Mami Papi di rumah juga. Ini kegiatan yang sudah pernah dilakukan juga oleh anak-anak.
Sebenarnya saya banyak melakukan kegiatan menggunakan alat Montessori. Cuman kalau Montessori itu kan susah untuk didapatkan. Nah, jadi kita membuat yang lebih sederhana, bisa dibuat sendiri oleh anak-anak, tentunya harus dibantu oleh orang tua. Saya mulai dari anak usia 5 sampai 6 tahun. Berarti usia TKB ya. TKB itu kan udah mau SD. Pasti sudah ada belajar yang namanya penjumlahan dan juga pengurangan. Seperti itu. Nah, kebetulan anak TKB di Stella Maris juga di akhir semester ini udah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan gitu. Jadi ini salah satu alat sederhana yang pernah saya ajarkan bersama anak-anak ini untuk penjumlahan dan juga pengurangan bisa menggunakan alat ini. Ini sangat gampang, Mami. Even kayak anak-anak sendiri pun mereka bisa diajak untuk menempel. Mungkin hanya untuk menggunting-gunting itu butuh bantuan ya, didampingin oleh orang tua. Yang pertama ya kita kasih hiasan, bisa ditulis judul di sini. Ini menggunakan apa, Miss? Karton bekas. Mami beli susu, beli apa bisa pakai karton ini. Sangat gampang bukan? Jadi di rumah juga bisa ditemukan gitu. Lalu kita gambar ice cream atau mungkin bisa di print out seperti ini. Nah, lalu dikasih kolom di bawahnya gitu. Mungkin mau ditunjukin ya Miss ya. Caranya iya benar. Gitu. Pasti nggak ngerti nih caranya kayak gimana. Kalau penjumlahan itu lambangnya apa? Plus. Nah, jadi saya langsung kasih tahu cara menggunakan alat ini sebelum saya kasih tahu gimana sih cara membuatnya. Jadi anak-anak di kolom bawah sini ada 3 kolom, 1, 2, 3 bisa ditulis nih Mami. Ini bisa ditulis loh, bisa ditulis, bisa dihapus. Kita misalnya berapa ya? 2 ditambah 2. Nah, biasanya kan anak hitung pakai jari. Sekarang kita bikin lebih fun dengan cara mereka bermain dengan ice cream. Nah, 2 ditambah 2. Gimana ya caranya ya? Kita turunkan ice creamnya. Yang pertama dari sini 2. 1, 2. Ditambah 2. Berarti kita turunkan lagi ice creamnya 2 lagi. 1, 2. Nah, lalu pertanyaannya sama dengan berapa? Ajak anak-anak menghitung berapa ice cream yang turun. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu boleh tulis di sini 4. Nah, seperti itu. Gampang bukan? Gampang banget ya. Gampang banget. Ini cuma sekali aja nih bisa ditulis. Oh tidak, ini bisa dihapus. Hapusnya magic, saya bisa bawa hapus sendiri tiba-tiba. Nah, ini dihapus. Nah, wah, dihapus, lakukan berulang kali. Seperti itu. Ini juga bisa dipakai untuk pengurangan, Miss Dewi. Selain penjumlahan, pengurangan. Caranya gimana? Nggak apa-apa kan ini sekali lagi ya? Nggak boleh ya? Boleh. Nah, kalau banyak ilmu ya. Kalau pengurangan caranya gimana? Misalnya caranya 4. Wah, tulisan Miss-nya miring ya. Yang benar ya tulisannya Miss ya. 4. Kalau kurang itu lambangnya apa ya? Garis. Garis ke samping. Dikurang 1 contohnya. Nah, lalu gimana Miss caranya? Ajak anak-anak untuk menurunkan ice cream yang 4 ini dulu. Kita turunkan ya. 1, 2, 3, 4. 4. Sudah turun 4. Lalu dikurang 1. Berarti kalau dikurang itu diambil. Ambil lagi es krimnya. Nah, yang 1 kita naikin lagi ke atas. Nah, berarti berapa sisa es krimnya? Dihitung 1, 2, 3. Oh, sisa es krimnya ada 3. Seperti itu. Jadi kebalikan dari penjumlahan. Yang kalau dia penjumlahan itu diturunkan, kalau dia pengurangan harus dinaikkan lagi. Seperti itu. Nah, ini kok bisa naik turun, Miss? Nah, ini caranya adalah diikat di belakang, Mami. Nah, simpel itu sebenarnya. Ya, ini dibolongin, boleh pakai paku, boleh pakai pensil. Nah, terus kita kasih sedikit kertas karton juga, palingnya dimasukin ke dalam sini, lalu ditarik sehingga dia bisa naik turun. Nanti es krimnya ditempel di sini. Ayo, kira-kira gampang kan cara bikinnya? Bisa dibuat di rumah ya? Bisa, Miss. Jadi kalau anak TK itu kalau menghitung jadi udah nggak usah pakai tangan kan ya, Miss? Ya, karena udah ada yang lebih seru. Ya, betul.
Ini jadi papan tulis berjalan tapi kelihatan lebih cantik. Bukan Betul, putih saja. betul, Setuju? betul, setuju. Setuju. Oke, untuk yang math itu dulu satu. Nanti kita lanjutkan yang lain. Kita pernah saya soalnya Miss Grace sih penasaran sama Miss Dewi ini. Miss Dewi Oh, bawa apa? bukan cuma Miss Grace nih sih yang Betul. penasaran, Mami Papi di rumah juga pasti penasaran Iya. nih. Apalagi kalau ada anak-anak murid Stella Maris yang nonton. Nonton, nih buat apa sih? Benar. Gitu meriah amat, gitu kan? Oke, kalau Miss Grace itu berkecimpung di math, nah kalau Miss Dewi hari ini tidak di bahasa Inggrisnya ya teman-teman, mohon maaf, tapi mau sharing bagaimana kita mau buat sesuatu tentang art ya. Nah, kalau di sekolah itu biasanya kalau art tuh mainannya seru pakai warna-warna ya, nggak hanya krayon atau pensil warna, tapi yang paling seru sama anak-anak tuh dengan cat air, Miss Jessie, Miss Grace. Cat air. Tapi kalau misalnya di rumah mama papa tidak memperbolehkan atau tidak menyediakan menggunakan cat air, Kalau cat warna makanan boleh bisa nggak, banget. Miss? Oh, Bisa boleh. banget. Apalagi kalau mau lebih aman lagi ya, Miss Grace sama Miss Jessie bisa buat pewarna dari bahan-bahan makanan. Ah, aku tahu. Contohnya Contohnya apa, ayo? buah naga. Jadi warna apa kalau buah naga? Ungu. Bunga telang. Bunga telang, bener. Gitu ya, mau apa? Jadi kalau mau yang lebih aman, tapi sebenarnya cat-cat yang kita gunakan di sekolah juga aman kok untuk anak-anak. Jadi kali ini kita gunakan cat yang ada di sekolah ya. Oke, pertama-tama nih Mau bikin apa? oh iya, kayak DIY itu sebenarnya kalau misalnya di rumah nggak usah cari yang susah-susah tadi. Salah satunya dengan cat, lalu ada botol-botol bekas seperti ini. Botol bekas, oh jadi bermanfaat ya? Bermanfaat, nggak hanya untuk minum saja, tapi ternyata ada manfaatnya. Caranya apa? Kita mau buat botol ini menjadi bermanfaat seperti ini. Misalnya bisa bantu sendiri nggak? Boleh. Boleh ya. Ini ya, biar kelihatan ya dari rumah cara gimana. Oh iya, kertas juga nggak harus cari yang buku gambar yang ukuran besar, yang tebal sekali, nggak perlu sama papa. Ini kertas-kertas bekas yang ada di rumah bisa digunakan lagi ya. Oke. Yang masih ada kosongnya yang. Iya dong, dibalik aja. Oke, caranya gini Miss Grace, Miss Jessie. Ambil nih botolnya, terus kita lihat cari kebetulan pattern dari kemasan ini tuh apa ya? Bentuknya bunga. Bunga, benar? Iya benar, bentuknya bunga. Ya, kita mau make sure ya, benar nggak sih bunga? Mau warna apa, Pi? Ya, bebas warnanya boleh, tapi kalau bunga kayaknya warna-warna cerah nggak bisa. Ini orange ya, kita pakai Kita orange. coba orange ya. Ini pakai cat apa, Miss? Ini kita pakai cat yang memang biasa digunakan di sekolah, aman untuk anak-anak dan gampang hilang kok kalau misalnya terkena di tangannya. Jadi nggak apa-apa ya, Miss ya? Cat air. Cat air. Cat betul, air. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Cuci tangan nanti kalau udah ya, Miss. Iya dong. Teman-teman juga di rumah jangan takut kotor ya. Karena ini gampang banget dicuci pakai air supaya tangan kalian tetap bersih. Oke. Sudah kelihatan kayak ini catnya ada ya. Oke, sekarang catnya mau dipindahkan nih. Pindahkan ke kertas ini. Kertas Caranya yang seperti kosong ini. tadi. Jadi apa? Kita hitung yuk. 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dibantu mama. Nah. Nah. Kalau teman-teman agak suka boleh bantu mama. Coba lihat sudah ada bentuknya. Ada ya. Oke. Mau warna yang lain? Boleh banget. Masih ada botolnya. Boleh. Oh, Sini. Nih, sekarang misalnya yang satu segi semua bantu. Distres mau bikin ungu, diputar-putar gini boleh. Putar-putar. Oke. Lalu di Kasihkan lagi, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat stres. Don't worry, just be happy. Mau bentuknya seperti apapun, tetap cantik kok. Ya. Jessy mau coba? Aku mau coba, boleh? Coba boleh. Pilih warnanya. Warna apa? Apa ya? Warna orange. Aku mau orange lagi aja. Boleh. Yang pasti putih. Bantu mama susah nggak? Enggak, udah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Oh, sudah mau coba lagi, masih penasaran nih mau apa? Orange boleh. Ih, aku. 1 sini ya. Pasti penasaran nanti jadinya bisa. Mereka nggak cuma sampai di sini, anak-anak tetap masih bisa berkreasi. Yeay. Iya, jadi bunga.
Kalau bunga, teman-teman tahu nggak kalau bunga itu selain ada kotak-kotak bunganya, ada apa lagi? Ada ada daun. Betul, kalau batang biasanya warnanya apa, Miss Grace? Coklat. Coklat ya. Nih boleh disediakan warna coklat atau boleh pakai crayon atau pensil warna. Miss Jessie, boleh banget. Pakai tangan nih. Pakai tangan. Ini melatih motorik halus Miss Jessie. Oh iya. Jadi apalagi anak-anak di usia 2 tahun, 3 tahun gitu. Dan kalau memang takut mau papa anaknya, masih suka masuk-masuk ke mulut nih, Miss gitu. It's okay, cari ya food grade tadi ya. Oke, yuk kita coba dengan jari nih. Kita mau buat batang nih, Miss. Gampang banget kalau anak-anak gampang cara buat batang tuh paling gampang. Cuma garis, ayo tarik garis. Gitu. Mau. Miss, tapi kalau misalnya ada anak kayak takut kotor, gimana sih triknya biar anak-anak mau coba nih sambil pakai tangan. Biasanya kalau di sekolah kan banyak ya anaknya udah takut jijian kayak gitu. Takut ya. Sebenarnya sih memang hal-hal kayak gini tuh memang dikenalkan dari kecil juga sih ya Miss Jessie gitu. Pastinya pesannya buat mama papa di rumah, jangan takut kotor. Gitu. Karena memang pada saat anak di usia dini itu justru ini masa sensorinya mereka ya Miss Jessie ya, untuk dikembangkan ya dengan hal yang ya seperti itu, air, cairan, lem seperti itu, terus pasir itu juga justru melatih motorik mereka. Tapi kalau membuat DIY seperti ini mau bisa melatih fokus anak nggak sih? Tentu saja. Karena anak-anak kan konsentrasi pada saat membuat sesuatu, mereka penasaran kan Miss Dewi ya. Ini bikin apa sih? Apalagi dengan warnanya banyak ya. Betul. Ini alatnya apa ya? Pasti kan mereka penasaran ya. Gitu. Apalagi alat yang baru mereka lihat, benda yang baru mereka lihat. Itu biasanya mereka akan menaruh fokus lebih daripada kita cuma berbicara. Jadi selain kita menjelaskan, kita juga melakukan sesuatu tuh anak-anak ya, seperti apa. Seperti Miss Grace bilang tadi, kayak hal-hal yang suruh, kayak misalnya kita bisa tanya nih, ini apa ya? Gitu. Terus nanti kita tanya lagi dengan pertanyaan romantik ya, kayak sendok gunanya untuk apa gitu kan? Untuk makan. Nah, selain untuk makan ternyata kita bisa kenalkan fungsinya sendok itu apa sih selain untuk makan. Ini salah satunya buat hal kreatif. Kita mau buat daun dari sendok. Ini warnanya bisa di-mix juga nih. Di-mix juga bisa pakai gradasi warna juga ya. Iya, jangan salah karena warna-warna itu kan terdiri dari beberapa ini ya, jenis ya. Ada yang warnanya lebih muda tuh seperti itu. Kita coba di sini nih Miss Grace daunnya. Oke, satu lagi. Mungkin ini juga salah satu trik untuk ajarin anak-anak kalau misalnya masih jijik-jijik tadi kata Miss Jessie, boleh deh pakai sendok atau media-media lain yang mengenalkan mereka juga. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Oke, Miss Jessie mungkin ada yang mau ditanya lagi? Aku mau nanya boleh nggak Miss Grace? Oke. Dari kita membuat bunga ini sudah berapa media yang kita gunakan? Berapa media? Selain medianya apa aja nih tadi? Oh, medianya sangat bervariasi sebenarnya. Salah satunya botol. Betul. Cat warna. Dan lalu pakai apa tadi? Jari. Pakai jari bikin ini. Iya. Jadi banyak aspek yang kita secara nggak langsung ya. Betul. Dengan melakukan DIY seperti ini tuh kita memberikan perkembangan atau apa namanya Miss Jessie? Membuat aspek perkembangan anak juga makin meningkat ya. Kreatif sih. Nah, kalau misalnya Miss pada saat sebenarnya untuk mama papa pada saat mencampur warna, dia juga bisa itu menjadi pertanyaan juga untuk anak-anak ya sebenarnya ya. Ini warna apa sih? Kayak gitu-gitu nggak sih, Miss? Betul. Jadi kayak pencampuran warna seperti itu juga bisa kita lakukan. Betul, ya pencampuran warna. Jadi untuk merangsang kognitif anak juga, gitu. Nah, ternyata kalau kita waktunya masih cukup, bisa ditambah satu kegiatan lagi? Masih bisa banget. Nah, jadi mama papa boleh Miss Dewi boleh diliatin dulu. Jadi mama papa satu DIY aja udah merangsang banyak aspek perkembangan anak. Jadi ini cuma
sederhana banget, cuma perlu cat, lalu cuma perlu botol bekas, lalu kertas, dan itu semua bisa kita temui di rumah. Betul. Bener ya? Jadi nggak usah cari yang susah-susah, sulit-sulit, harus beli, harus gitu ya, plastik beli, warna-warni. apalagi nyari di toko itu. Bikin sendiri di rumah. Bikin sendiri, oke. Oke, Masih yang dua kedua arah bunga sebenarnya. Masih tentang bunga. Ini boleh dikeringin dulu, nanti bisa boleh dibawa pulang ya. Terima kasih. Jangan lupa dipasang pakai frame. Kalau dipasang pakai frame gitu juga jadi lebih ini ya. Lebih bagus. Iya, betul. Bener, lebih menjual. Apalagi ditambah mama papanya ikut buatin frame gitu. Nah, betul. Oke, yang kedua kegiatannya masih tentang bunga-bungaan karena misalnya itu so girly gitu ya, jadi suka bunga-bungaan. Bahannya apa aja sih? Berbunga-bunga. Iya, benar, suka berbunga-bunga. Oke, teman-teman sekalian, mama papa di rumah selain dari botol tadi juga bisa menggunakan plastik nih. Kalau nggak ada plastik klip seperti ini, boleh diganti plastik lain, tapi pastikan ikatannya kuat supaya aman juga buat anak-anak. Dan ini sebenarnya part yang paling menyenangkan adalah memasukkan airnya loh, Miss Jessie. Main air. Masukin airnya. Anak-anak siapa bilang coba anak-anak yang nggak suka main air? Iya, nggak ada kayaknya. Oke, main air kali ini nih airnya diisi di sini. Di dalam plastik. Boleh itu airnya mereka yang pegang apa botolnya, mau apa bantu pegang plastiknya. Ya. Airnya Grace, sekian ya. Sedikit-sedikit pelan-pelan. Iya sedikit. Boleh tambah. Grace mau berapa? Cukup ini? Tambahin lagi boleh. Terima kasih Grace. Jangan banyak-banyak. Nanti Grace nggak bisa pegangnya karena berat. Gitu ya. Bisa kok, aku kan tuh. Biasanya anak TK gitu ya. Harus tetap diajak ngobrol terus ya biar nggak bosen. Kalau nggak ada plastik kayak gini, kita pakai plastik Coba kiloan. kita lihat kasih pembuktiannya ke anak-anak. Pada saat plastik Plastik terlalu banyak, kira-kira bisa dikerjakan nggak ya? Ya susah. Bagaimana caranya ajak anak untuk mencari solusi? Betul. Coba Apa yang harus gimana dilakukan? caranya? Guys, mama nggak bisa pegang ini. Nanti jadinya apa kalau pegangnya seperti ini? Gampang nah, ini dibuka plastiknya. Oh begitu. Coba terus yang bantu. Pencet nah. Wah. Miss hebat, belajar di mana sih? Di Stella Maris. Siapa sih guru sayangnya? Di sana. Halo Miss Santi. Oke, guru sayangnya Miss Santi ya. Oke, kita coba nih, apakah sudah berhasil? Nah, pastikan perekatnya sudah tertutup rapat, lalu bantu anak dicontohkan. Bantu anak untuk pegangnya seperti ini ya, Grace. Sayangku, cintaku. Oke, kita masih butuh lemnya. Lem. Warna yang Warna cat. apa? Oke, kita coba yang warna orange dulu ya. Ini bikin bunga lagi nih. Mau bikin bunga nih, Grace. Coba Grace lihat mama ya. Ini kan kerjakannya di rumah. Oke, Mama lagi liburan, oke. Grace lihat mama. Plastiknya sudah dipegang kuat. Nanti habis ini Grace yang kerjakan ya. Boleh. Pertama mama kasih dulu contohnya seperti ini, Grace. Lihat tuh. Sudah jadi runcing di bawah. Segitiga ya. Seperti itu. Lalu jangan lupa masukkan ujung plastiknya ke dalam cat seperti ini, Grace. Tekan. Kita hitung lagi yuk. Sampai pecah mama. Jangan sayang, nanti kalau pecah basah semua. Kita hitung 1 sampai 5, bantu mama. 1, 2, 3, 4, 5. Diangkat. Sekarang belajar menghitung ya. Betul tuh, kognitifnya masuk lagi. Oke. Ya siap. Habis itu ditempelkan di kertasnya lalu didorong lagi plastik airnya. Sampai hitung lagi. Hitung lagi guys. 1, 2, 3, 4, 5. Baru Wah. Bentuk apa itu? Ada yang bisa tebak? Donat itu guys. Abstrak. Ini seperti mawar, betul tidak? Sekarang giliran Grace yang coba, boleh. Tapi kan baik loh. Saya mau warna ungu. Boleh. Tinggal di sini saja ya. Tadi udah tahu caranya gimana? Udah. Ayo sekarang mama bantu lihat saja Grace melakukan ya. Oke. Airnya sedikit boleh ya? Sedikit juga boleh kok, masih bisa. Coba yuk, kita coba. Oh betul. Dimasukin ini ya, bikin segitiga ya. Oke. Biar kan sama dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat.
Oke, siap. Sini. Ya. Ditekan lagi. Tekan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, bagus. Ternyata buatan Grace lebih cantik loh. Lebih besar. Mama bangga deh punya anak seperti Grace. Oke, betul ya kan? Itu Betul, apresiasi ya. Jangan itu lupa kalimat apresiasi itu wajib. Supaya lebih berbentuk bunga harus ditambahkan apa ini, Grace? Tangkai. Grace sudah tahu cara buat tangkai? Tadi kan udah belajar. Pintar, pasti masih ingat. Yuk dibantu. Mama bantu pegang kertasnya ya, Grace. Gimana Mas? Sini apa sini? Ya, Grace mau buat tangkainya kemana? Ke bawah, ke atas? Bawah aja ya. Bawah ya. Terus. Wow. Satu lagi. Terus. Ih, bagusnya. Ada yang kurang, Grace. Apa ya? Daun, betul. Daunnya mau pakai tangan lagi boleh tidak? Boleh. Boleh. Kok tangannya warnanya masih sama yang seperti tangkai? Nanti kira-kira kalau tercampur warnanya bisa jadi warna apa ya, Grace? Warna. Coba kita coba. Kita coba yuk. Coba ya. Jadi warna apa ini? Coklat. Coklat Campur bertemu dengan hijau. hijau. Kira-kira tetap warna hijau nggak ya? Coba ya, kasih daun. Masih hijau. hijau juga ternyata. Wow. Jadi daun. Sudah jadi daun. Nah, Grace kalau sudah jadi seperti ini, Miss Grace, Miss Jessie, boleh nih tetap apresiasi itu paling utama dan pastinya anak senang banget diapresiasi. Miss, tapi kalau misalnya tetap kita sudah ngajarin terus nih anak-anaknya pada saat praktek tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gimana sih kita sebaiknya Miss sebagai orang tua? Tadi kan contohnya anaknya pintar. Iya, betul. Kalau misalnya ya. kalau anaknya udah mencoba tapi ya namanya anak-anak ya kan. Gimana ternyata sih baiknya ya? Tidak sesuai dengan yang diinginkan anak. Betul, atau diharapkan contohkan orang tua. Nah, tetap sih kembali lagi kita harus memberikan reward, pujian, apresiasi supaya anak-anak tetap semakin curious, semakin penasaran gimana sih supaya aku tambah pintar. Latihan. Diulang berkali-kali nggak apa, pastikan sediakan medianya yang lebih banyak pastinya ya, nggak apa-apa di rumah. Kalau misalnya plastiknya plastiknya cuma satu, sudah dipakai buat warna ungu gitu kan, dicuci. Iya, betul. Selain dicuci boleh juga dicampur nih warnanya. Benar juga Iya, di mix, nanti bisa jadi ini ya. Mau dicoba nggak Miss? Coba kita mix. Masih ada waktu nih kita campur warna Masih. ini. Masih ada. Masih ada Masih dong. banyak ya? Masih berarti banyak. Masih ada satu lagi sebenarnya. Oke. Ini aja Miss. Coba. Tadi kan plastiknya cuma satu Miss. Ya. Kita coba campur ya sekarang ya. Tadi udah dikasih warna orange. Kita campur dengan sekarang mau dikasih warna udah kotor sama orange tapi mau kasih warna ungu. Coba ya. Kita mix. Jadi kertas yang berbeda. Iya. Sini aja boleh di bawah. So cute ternyata. Wow. Jadi lucu. Ini bagus gradasinya ya. Jadi tidak ada alasan saya tidak punya alatnya. Saya cuma punya plastik satu, tidak ada alasan. Iya, betul. Dan saran nih ya sebagai untuk apapun hasil karya anak-anak itu harus kita hargai. Iya. Kebebasan mereka kreasi mereka juga itu beda-beda gitu Betul. kan. Bahkan nggak selalu jadi bunga juga ya kalau mereka bisa berkreasi dengan mama aku mau buat yang orange jadi matahari gitu. Boleh. Terus tapi dia nggak tahu caranya nih harus gimana mah kalau jadi matahari. Tambahkan sinar-sinarnya di pinggir lingkarannya ya. Oh coba kalau misalnya punya ide seperti apa? Gini, ditarik gini. That's nice. Jadi misalnya anaknya tidak sesuai dengan instruksi kita. Iya. Ini jadi mereka mau berkreasi. Mereka mau berkreasi. Ya. Aku nggak mau bunga seperti ini. Mau terus mereka coret-coret. Itu jadi matahari aja. Kira-kira respon orang tua seperti apa ya? Yang baik dan benar. Tetap harus apresiasi. Jangan katakan tidak boleh. Tapi kalau ada orang tuh gimana sih Miss buat yang simple nggak berantakan? Nah itu gimana itu? Ada yang takut berantakan yang aduh Miss rumah baru, furniture baru gitu ya. Oke. Peraturan pertama. Oke, silakan.
peraturan pertama yang namanya punya anak toddler nggak mungkin rumahnya rapi kecuali pembantunya ada 10. Jadi Bisa jadi itu ya. adalah hal yang wajar kalau rumah agak sedikit berantakan karena anaknya aktif, penuh dengan kreativitas, itu Kita boleh. harus bersyukur ya. Betul. Karena anak yang kreatif, anak yang aktif itu adalah anak yang sebenarnya adalah anak yang cerdas. Betul. Karena dia banyak ingin tahu. Jadi mami mungkin capek sebentar karena masa toddler itu kan hanya sampai 5-6 tahun gitu. Setelah itu masa keemasannya dia. Jadi ya bolehlah selama 1 sampai 6 tahun itu boleh sedikit mengeluh gitu. Tapi tetap harus diberi semangat untuk anak-anak gitu. Tetap diajarkan juga ya Miss Dewi ya, habis berkreativitas seperti ini apa yang harus dilakukan supaya waduh nih di rumah berantakan gitu. Ya tentu saja setelah bermain jangan lupa anak diajar betul diajak untuk tidy up, rapi-rapi semuanya sendiri. Nah, ini ceritanya sudah selesai nih. Kita mau ajak anak-anak untuk tidy up nih Mama Papa. Sebelumnya mungkin kalau misalnya tangannya kotor, aku mau cuci tangan. Oke, yuk kita cuci tangan dulu. Seperti itu, terus nanti dibantu untuk merapikan. Kalau mau mereka benar-benar melakukan sendiri itu lebih baik lagi. Kan tadi kita DIY ya. Do it yourself. Jadi boleh nih Mama, ini catnya belum ada tutupnya, kalau belum ditutup, coba kalau kamu yang tutup, sepertinya Mama tadi tangannya kotor jadi nggak bisa tutup. Boleh bantu Mama untuk tutup gitu ya. Iya, diberikan pertanyaan. Oke, Mama boleh tutup? Boleh dibantu. Mama tangannya kotor. Ini di sini mah tutupnya. Iya, sudah tahu caranya putar ya. Ini tutupnya nggak ada Mak. Oh iya, tutupnya hilang. Nanti kita cari sama-sama ya. Oke, ya. Plastiknya nih. Itu plastiknya diapain ya baiknya? Plastiknya gimana ya? Karena plastik itu kan sebenarnya tidak larut, tidak hancur di tidak bisa diurai, betul. Gimana caranya itu juga jadi pembelajaran buat anak-anak. Yuk kita simpan di tempat sampah khusus. Atau bisa nanti digunakan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Iya, bisa juga. Dicuci, bisa untuk masukkan mainan nih. Boleh banget. Jangan langsung dibuang. Oke, Miss Dewi, Miss Grace, makin seru banget ya DIY kita hari ini. Udah campur-campur warna, apalagi bentuk-bentuknya juga udah kelihatan nih ya. Yang paling penting Mama Papa bisa banget ditiru di rumah bareng anak-anak. Nah, Miss Dewi, Miss Grace, sambil kita menyelesaikan bagian akhir nih, aku mau buka sesi Q&A. Ada yang mau bertanya dan aku sudah mendapat rekapan banyak sekali yang bertanya. Dan parents itu pasti udah pada pengen tahu nih dan penasaran gitu kan ya. Oke. Aku baca ya, Miss. Dari Dia Fitria, apakah boleh menambahkan parfum atau wewangian pada bahan-bahan DIY agar lebih menarik? Lalu bagaimana tips agar anak mau terlibat dalam proses pembuatan DIY di rumah? Satu-satu dulu nih kita jawab. Yang jawab aku pilih Miss Grace, boleh. Yang pertama tadi boleh ditambah parfum atau wewangian. Oke. Tentu saja boleh misalnya anak diajak membuat Play-Doh. Itu biasanya yang paling simple dan paling sering dilakukan oleh orang tua di rumah gitu kan. Bahan-bahannya pun tentu saja aman ya. Gitu. Nah, sebenarnya boleh aja gitu supaya anak-anak merasa mungkin kayak jijik, terus kayak merasa lebih nyaman juga dengan wangi-wangi tersebut gitu. Tapi disarankan untuk wewangian tersebut yang aman untuk anak-anak karena nggak bisa dipungkirin kalau anak itu lagi bermain kayak suddenly masuk ke mulut lah atau ke mata lah gitu. Cari yang food grade kalau boleh gitu kan, kayak wewangian itu misalnya kalau parfum kan mungkin agak pandan kali Miss ya. Pandan boleh. Berarti wewangian yang lebih alami ya. Lebih alami. Dari jeruk seperti itu. Jeruk. Jeruk yang wanginya dia wangi jeruk gitu. Jadi yang benar-benar aman untuk anak-anak karena kan ini anak usia dini 2, 3, 4 gitu yang mereka nggak bisa kontrol masuk ke mata, ke mulut seperti itu. Terus tadi pertanyaan lanjutannya, lalu bagaimana tips agar anak mau terlibat dalam proses pembuatan DIY di rumah? Tentu saja kita sambil bercerita.
Kitanya sebagai orang tua juga ngajaknya harus kelihatan lebih excited. Hari ini kita mau bikin ini, mau ikut nggak? Kalau misalnya mami ngajak, yuk kita mau bikin ini, dengan ekspresi Ekspresi wajah ya. kita, Sambil marah-marah. sambil marah-marah. Ayo sini duduk. Udah ngomong di luar. Jadi harusnya kita mau bikin hari ini, mami mau bikin sesuatu, kamu mau ikut nggak? Yuk bantu mami. Gitu. Jadi dengan ajakannya kelihatannya lebih ceria, menarik. Jadi dia penasaran, oh mami saya mau ngapain nih, seperti itu. Betul, berarti ekspresi itu sangat mempengaruhi ya Miss Grace ya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan buat Miss Dewi deh. Dari Yuni dari Bintaro, kalau anaknya gampang bosan, bagaimana caranya biar tetap semangat ngikutin DIY sampai selesai? Pertanyaan yang menarik. Sambil mikir maksudnya. Iya. Ulur lah. Jadi yang bosenan ya gitu. Kita tuh di sekolah TK banyak menemukan karakter-karakter anak yang unik karena memang semua anaknya itu unik ya gitu. Dan banyak juga yang memang bosenan yang di kelas gitu. Untuk bisa menarik perhatian mereka pasti satu kita harus tahu mereka tuh sukanya apa sih gitu ya. Nggak mungkin dong ya mama nggak tahu nih sukanya apa di rumah. Oke, misalnya sukanya mobil nih Miss Grace. Anaknya laki-laki, sukanya mainnya mobil-mobilan gitu. Bisa juga sih si mobil itu yang kita jadikan media hari itu. Misalnya, wah mobilnya Ade udah kotor nih hari ini. Bannya kayaknya perlu dibersihkan deh gitu ya. Jadi pancing-pancing dengan sesuatu kesukaan yang mereka dulu tuh Miss Jessie, Miss Grace. Sukanya mereka apa. Nah terus yang kedua, cari sesuatu yang memang yang benar-benar fun dan seru dan nggak cuma satu kegiatan. Kalau tadi kan kita kegiatan ada satu masukin air di plastik gitu kan, buka tutup botol, tuang airnya itu hal-hal yang nggak monoton dan bikin mereka penasaran. Dilibatkan jadi, ya. Betul, dilibatkan dari awal seperti itu. Jadi biar mereka tahu setiap step-stepnya dan itu berganti-ganti. Jadi kan yang bikin bosan itu kan kayaknya monoton. Dia monoton udah disiapkan, lebih disiapkan. Gitu. Betul. Terus dan itu waktunya juga lama. Buatlah hal-hal yang singkat dan simple tapi mengena di anak gitu sih. Benar sih dari proses. Nah, ini lagi banyak sekali nih Miss pertanyaannya. Tidak menyangka Dari Mega. Miss Grace, terima kasih, terima kasih, menarik sekali ide DIY-nya, penjumlahan dan pengurangan. Miss, apakah konsep DIY yang tadi masih bisa diaplikasikan saat mengajar perkalian, pembagian di tahap awal, supaya pengalaman anak-anak saat belajar perkalian dan pembagian di awal bisa se-fun ini? Oke, sebenarnya bisa aja, tapi itu nanti mungkin temanya akan kita kupas di pertemuan selanjutnya, Mami. Karena makin penasaran. Ya, betul. Karena kalau untuk membuat perkalian dan pembagian itu sebenarnya bisa aja menggunakan alat Montessori juga bisa gitu. Cuman ini kan kebetulan untuk anak yang usia 4 sampai 6 tahun yang penjumlahan gitu. Mungkin untuk perkalian modelnya tidak seperti ini tapi bisa dibikin lebih dimodifikasi ya. Nah, nanti buat next, ini berarti ide buat next buat podcast, perkalian, betul. Perkalian dan Gitu. pembagian, benar. Tunggu Mami. Kami Dipelajari dulu ya. Lalu ada lagi nih Miss dari Sandi, kalau anaknya masih batita, ada nggak sih modifikasi DIY yang lebih simple? Lebih simple batita. Untuk batita. Motorik halusnya pasti. Oh, banyak. Batita itu berarti usia di bawah 3 tahun ya. Nah, untuk di bawah 3 tahun kan biasanya kita ke arah motorik ya, Miss ya. Iya. Sosial emosional, motorik kayak gitu. Jadi untuk kegiatan untuk merangsang motoriknya anak-anak itu motorik halus ataupun kasar bisa diajak untuk melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Misalnya hari ini kita menyiram tanaman itu juga bagian dari motorik loh. Atau kok sepertinya daunnya mama ini bunganya kotor gitu kan? Kalau menurut kita orang dewasa simpel banget. Iya. Ayo kita bantu mama untuk membersihkan gitu. Nanti anak-anak itu ada tahapan untuk membersihkan daun pakai lap basah dulu, dilap. Jadi mereka belajar untuk menyayangi tanaman. Terus habis dipakai daun basah, kain basah, pakai kain kering gitu. Jadi biar
daunnya itu terlihat lebih bersih kayak gitu. Berarti kayak bantu sapu-sapu di rumah, Betul, memberikan tanggung merapikan jawab mainan, juga itu ya. tanggung jawab seperti itu. Kalau misalnya nih Miss, kalau misalnya tadi mengumpulkan sampah, bisa nggak sih dari sampah-sampah buah-buahan anak-anak disuruh kayak kemarin kita membuat Benar, apa? kegiatan kita ya. Ekoenzim. Ekoenzim, betul. Yang itu kan akan bermanfaat juga ya. Itu simple menurut orang tua, tapi kayak anak-anak untuk pada saat merobek buah atau bahan-bahan itu aja lumayan menyiapkan bahan susah menurut mereka gitu Ya, kan. Bisa kira-kira bisa nggak Miss kalau kayak gitu untuk bisa Batita? banget ya. Boleh. Kemarin kita di Stella Maris sendiri dari playgroup sampai dengan TKB itu mengadakan kegiatan ekoenzim nih Ma Papa. Jadi semua kegiatannya dilakukan anak-anak mulai dari mengumpulkan sampah organiknya seperti itu, terus lalu melakukan pemilahan sampai akhirnya mencampur cairan, dan nanti pastinya kita akan ada yang lebih seru lagi tanggal 5 Juni Miss Grace. Nah, kegiatan Kita mau membersihkan lingkungan, membuat ekoenzim supaya lingkungan sekitar Stella Maris bersih. Tanggal berapa Miss? 5 Juni. Nah, ada lagi nih Miss Grace. Namanya juga Grace. Miss, gimana ya ajarkan anak untuk tetap fokus belajar calistung? Karena anak saya gampang bosan hingga tantrum jika terlalu dalam belajar. Padahal durasi belajarnya baru 10 menit. Jika di Stella Maris, apakah anak TK diharuskan untuk belajar calistung? Boleh Miss Grace atau Miss Dewi, silakan. Calistung ya. Sebenarnya kita belajar di TK itu lebih ke pra ya. Pra itu berarti kan memang persiapan basicnya di awal. Mungkin hanya di pengenalan lambang, lalu konsepnya lebih dikuatkan ya Miss Grace ya. Kalau dari MET sendiri Miss Grace nih yang lebih pengalaman. Ya kalau di MET itu calistung pasti anak-anak harus melakukan gitu ya. Tapi kan pengenalan. Ada tahapan kalau umur TKA pelajaran MET-nya apa, TKB udah sejauh apa, seperti itu. Nah, kalau menurut saya nih, yang saya sudah pengalaman di kelas mengajar MET, pasti anak-anak itu momok matematika itu pasti akan sangat biasanya aduh susah nih gitu kan, padahal cuma kenal angka gitu kan 1 sampai 20 lah gitu, mereka tuh udah ketakutan sendiri gitu. Jadi tentu saja kita bikin kegiatan yang aktif dan kreatif gitu. Jadi mama itu jangan kasih kertas sama pulpen, ayo tulis 1, habis itu 2. Nah itu anak-anak pasti akan sedikit bosan. Jadi bisa diajak untuk ya ini tadi membuat sesuatu. Setelah membuat yang seperti contohnya tadi di sini, ini contoh membuat untuk penjumlahan dan pengurangan. Ajak mereka membuat. Jadi jangan mama papa udah menyodorkan gitu. Menyodorkan itu sama aja kayak oh berarti kok ngerjain ini gitu, menyodorkan buat, nanti mereka akan penasaran dan melakukan sendiri yang sudah mereka kerjakan. Jadi terlibat dari awal ya. Betul, terlibat dari awal pembuatan, lalu mereka akan dengan sendirinya akan merasa penasaran, ini kan saya yang buat ya, gimana ya caranya gitu. Banyak sekali ide-ide kreatif untuk mengajak anak-anak belajar untuk math khususnya. Melakukan contoh nih, saya sebenarnya punya satu lagi nih Miss Dewi. Atau secara dicoba dulu yang simpelnya. Secara simpel ya. Jadi ini untuk anak tadi anaknya Mami Grace usia berapa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan sih. Jadi ini salah satu contoh untuk anak usia mungkin 2-3 tahun ya, baru pengenalan angka gitu. Jadi ini kita bikin gambar pohon apel yuk gitu kan. Ajak anak gambar apel, lalu Mami mau tulis angka ya, angkanya berapa? Ayo sebutkan 1. Oh di sini angka 2, 3 sampai 10 tentu saja. Nah lalu, di sini Mami punya buah apel. Ada apel, oh kok ada titik-titiknya? Oh ini bijinya gitu. Jadi tugasnya, kamu sekarang seperti ini, lihat. Ini ada biji apel di sini, ada apelnya. Coba lihat bijinya berapa ini? 1. Nah berarti yuk kita cari angka 1 yang mana? Berarti dia apa? Mencocokkan antara kuantiti dan juga simbol. 1 biji apel dengan angka 1 ditempel.
Jadi dia ajak Oh. untuk berinteraksi, jangan cuma hanya menulis, bukan hanya untuk menyebutkan saja. Jadi suatu kegiatan yang menurut dia tuh menarik gitu. Satu lagi ya. Nah ini kita buka nih, ini angka berapa ini? Kamu tahu nggak? Titiknya ada berapa? 4. 4. Oke, coba cari angka 4 yang mana? Oh, ini 4 ya? Bukan 4 ya kan? Bukan. Oh, bukan. Ini 4. Iya. Ya, ini kita taruh. Tada. Jadi seperti itu. Oh, simpel Sangat ya. simpel ya. Setelah diajak gambar pohon, ajak tulis angka, jadi udah dapat semua ya. Ajak Dan menggambar, semuanya belajar. terlibat anaknya. Betul. Ayo kamu sini tulis, bisa nggak tulis angka 9? Berarti secara nggak langsung kita sudah suruh anak untuk tulis angka. Bukan yang di kertas buku tulis, tulis 1, tulis 2, kayak gitu Iya, kan. Itu betul. mungkin agak sedikit membosankan buat anak-anak seperti itu. Nah, yang penting kalau anak-anak yang usianya masih kecil itu yang penting diajak terlibat ya, Miss. Iya, Dan betul. harus interaksi itu harus ada. Interaktif dan lebih kreatif, maksudnya dikasih suatu kegiatan yang menurut mereka menarik, berwarna, tentu saja penuh warna. Ini kan warna-warna ya gitu. Iya. Seperti itu, ada gambar-gambarnya juga. Oke, itu ya mungkin tadi sudah menjawab. Sudah cukup Semoga menjawab cukup ya, Miss Devi ya. kalau misalnya nanti kalau misalnya dia di jenjang selanjutnya mungkin memang akan ada trik tersendiri ya. Apalagi sudah kesulitannya sudah mulai berbeda, gitu kan? Nah, lalu ada yang bertanya, apakah di Stella Maris ada holiday program yang bisa diikuti oleh semua anak. Nah, untuk kami di sini yang saya akan bantu jawab ya, Miss. Untuk kami di sini bahwa kami di sekolah ini membuka open house yang yaitu setiap hari Sabtu. Tetapi taman bermainnya Taman bermain setiap hari Sabtu itu untuk semua anak usia 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun. Dan namun kalau untuk holiday program mungkin Mami bisa menghubungi admission Stella Maris. Stella Maris langsung ya nanti untuk informasi lebih lanjutnya bisa dikepoin di IG Instagramnya Stella Maris sosial media ya .sch. Oke. Nah, kira-kira tadi Miss, kalau tadi apa alat-alat ini gimana ya caranya biar pada saat apa? Kalau ini kan kita kelihatannya kayak berantakan gitu kan ya, kayak berantakan. Gimana ya biar lebih ringkes nih atau apa diapain ya baiknya, Miss? Ya, biasanya kita menyarankan anak dan orang tua itu untuk menyiapkan satu ruangan ya, Miss Dewi ya. Jadi ya kalau nggak ada satu ruangan, at least dia kayak satu kontainer untuk meletakkan semua alat bermainnya anak atau alat-alat DIY yang mereka sudah bikin gitu. Misalnya ini semua cat gitu kan. Ayo kita rapikan di dalam kontainer ya. Jadi ajak mereka terlibat untuk merapikan supaya suatu waktu nanti kita tanya, kemarin cat yang kita pakai gimana ya? Mereka ingat nih. Oh kemarin kan ada di situ. Karena mereka yang simpan. Jadi kita bikin satu tempat atau satu area untuk merapikan kembali setelah digunakan. Jadi biar nggak berserak kemana-mana. Satu ruangan khusus besar dengan banyak mainan nggak juga sih. Satu sudut aja boleh. Taruh di satu kontainer atau satu meja. Nah, ajak anak-anak untuk merapikannya di situ. Miss Grace, ternyata ada yang bertanya lagi. Mau dijawab nggak? Ini Miss Grace terus ini. Miss Grace, Miss Dewi. Miss Dewi deh, Miss Dewi. Oke. Miss, ini kegiatan DIY-nya kan kelihatan simpel ya. Tapi masih ada nggak sih momen yang bisa bikin ngerasa puas setelah selesai kegiatan ini? Momen yang bikin merasa puas. Yang puas siapa nih? Mama apa anaknya? Nah, itu. Kayaknya mamanya deh. Mamanya ya? Oke, momen puas. Dari POV, dari pandangan Miss Dewi aja nih. Gini loh, Mami. Pada saat anak belajar dengan banyak hal, terutama hal-hal yang baru, dan mereka merasa itu merasa berhasil melakukannya tanpa dibantu orang tua atau siapapun pendampingnya,
kita balik lagi ke DIY tadi, do it yourself, pastinya perasaan bangga, senang, happy itu campur aduk ada di anak. Kenapa? Tadi dengan kata apresiasi itu gitu. Hal-hal simple tapi belum pernah dilakukan sama sekali oleh anak, apalagi di rumah bersama mama. Mungkin kalau hal-hal kayak gini sering banget ya dilakukan di sekolah, tapi pada saat hal-hal kecil tadi dibawa ke rumah dan mama atau papa yang ngajak mereka, pasti merupakan suatu kepuasan tersendiri. Quality time juga ya, Quality time. bersama orang tua. Itu maksudnya. Bener juga. Tujuannya sih nomor satu itu. Walaupun kalau anak-anak libur belum tentu mau papanya libur sih. Iya sih, bener juga. Lalu ada lagi, bolehkah minta insight untuk game atau permainan yang bisa dilakukan bersama anak agar lebih cepat belajar membaca dan menyukainya, mengingat sebentar lagi mau masuk SD. Terima kasih sebelumnya. Jadi ke baca tulis nih ya idenya, pertanyaannya. Oke. Baca tulis yang tadi mungkin sama seperti Miss Grace katakan, kalau di Math itu melihat angka kayaknya udah ada anak yang alergi duluan ya, bahkan sampai depan pintunya aja gitu, aku nggak mau kadang melihat angka. Tapi anak Stella Maris nggak ada, Miss. Anak Stella Maris keren. Iya, itu saya cerita di buku cerita. Oh gitu ya. Oke. Jadi memang itu dia hal-hal menarik, yang fun, yang interaktif, pastinya membutuhkan kreativitas dari guru atau orang tua untuk membuat kegiatan itu lebih menarik. Sebentar, saya lost. Saya sudah lost. Ya. Itu games ya. Games, oke. Terima kasih sudah diingatkan. Kayaknya udah jam 4 ya, belum ya? Oke, jadi game-game yang menarik ya itu tadi, nggak melulu harus bentukan huruf-hurufnya dengan tulisan atau pensil, buku gitu, nggak melulu dengan itu. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan kreasi DIY. Salah satunya tadi Miss Grace sudah sampaikan, yuk gambar es krim gitu. Terus kalau untuk baca tulisnya juga seperti itu. Cari hal-hal kecil atau benda-benda yang menarik dan menurut mereka itu sesuatu yang baru. Nih, Dewi. Aku pernah main game, tapi dulu bahasa Inggris ya. Tapi bisa sih sama itu masih bisa game bahasa Inggris tuh. Jadi kita tulis di kertas kecil aja. Tapi ini masih berupa tulisan berarti ya? Berupa tulisan. Jadi tulisannya itu kalau saya dulu kena bahasa Inggris kita rubah lah ke bahasa Indonesia ya. Misalnya saya tulis buku, nah atau jam, atau apa gitu ya, berbagai macam, tentu saja masih dua suku kata. Jadi itu kertas-kertas itu tadi kita taruh aja di lantai terbuka, tentu saja biar tulisannya kelihatan secara acak. Lalu anak-anak berdiri di sampingnya, kita bilang, ayo sekarang kita mau main game. Siapa yang bisa dapat duluan lomba sama mama, jadi mereka merasa ada saingan gitu kan. Balapan siapa yang nanti menang, siapa yang dapat kertasnya paling banyak, dia yang menang gitu. Nanti dapat misalnya nanti kita jalan-jalan ke Indomaret atau nanti mau kasih biskuit apa gitu, kasih reward, simple reward gitu kan. Sekarang coba cari yang mana tulisannya buku. Nah, nanti dia akan berusaha cari buku itu tulisannya apa sama apa? B sama U, gitu kan. Cari nanti, oh ini aku dapat. Nanti mami pura-pura yang mana ya gitu. Jadi biarkan mereka yang menang sebenarnya gitu. Atau bisa juga dengan tulisan-tulisan itu ditempelkan di benda yang aslinya ya. Kayak di rumah, mami punya tulisan buku, mami punya tulisan ini buku, yang mana ya bendanya, atau bisa dibalik. Mami punya buku, coba tulisan buku yang mana. Jadi bisa disandingkan dengan benda-benda yang aslinya ya. Oke, itu masukan yang sudah sangat banyak ya menurut saya ya, karena memang tidak mudah untuk mengajarkan membaca, tapi kalau mami sudah memang mau mencoba, pasti bisa kok. Itu ya. Miss, ternyata sudah jam 4 ya rupanya. Sudah nggak berasa ya. Nah, ini sudah waktunya kita menyelesaikan semua per DIY-an ini, gitu kan ya.
Terima kasih banyak untuk Miss Grace dan Miss Dewi yang sudah berbagi ide-ide inspiratif yang bisa langsung dipraktekkan di rumah. Semoga podcast hari ini bisa jadi inspirasi buat para orang tua mengisi waktu liburan dengan kegiatan yang fun, sederhana, dan tetap edukatif buat anak-anak. Thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton dari awal podcast sampai akhir. Akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta yaitu pengumuman pemenang giveaway pada hari ini. Nama pemenangnya ada 3. Yang pertama atas nama Jenny. Atas nama Grace. Dan yang terakhir atas nama Oli. Selamat untuk para pemenang. Pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp, dan pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing komunikasi Stella Maris. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat. Jam berapa, Miss? Jam 3 bersama narasumber yang kredibel dan host Kiki. Jangan ketinggalan dan nggak daftar ya, karena ini free, gratis. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor yang sudah tertera dengan format nama, usia anak dan pertanyaan. Dan jangan lupa dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Dan akhir kata, saya Jessie, Saya Dewi. Hai Grace. pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye.